Berjalan menyusuri perkampungan di pedalaman Kalimantan Tengah, kita akan banyak menemui berbagai aktivitas sehari-hari yang sering dilakukan oleh warga Dayak dengan mengandalkan sungai maupun hutan sebagai penunjang kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah sangat dekat dengan alam sejak turun-temurun, bahkan bersinergi dengan alam sekitar. Masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah memang begitu erat dan sangat mencintai hutan dan sungainya. Mereka selalu menjaga alam ini dengan penuh tanggung jawab, tanpa merusak hutan dan segala isinya. Seperti saat rombongan kami melakukan perjalanan ke berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Dengan mempergunakan sebuah speedboat, rombongan kami menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam menuju lokasi Riam Tapin-Bini yang masuk kawasan Kecamatan Tapin-Bini. Di sepanjang sungai yang kami lalui, banyak kami jumpai rimbunnya pepohonan yang begitu asri. Bahkan perasaan penat dan jenuh seakan terhapus saat kami menikmati perjalanan panjang ini. Sesampai di lokasi, kami tidak langsung menuju Riam Tapin-Bini. Namun kami berjalan menuju tempat peristirahatan pengunjung yang merupakan rumah adat Dayak warga setempat, menyebutnya rumah pusaka dinding Tambi atau rumah yang berdinding dari kulit kayu. Selama kurang lebih 5 menit, dengan berjalan kaki menuju rumah adat, kami melewati perkampungan yang begitu asri dan masih banyak mempertahankan bangunan atau rumah zaman dulu seperti betang berstruktur kayu yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Tidak apa-apa, Bu. Dan inilah rumah pusaka dinding Tambi suku Dayak di Lamandau. Rumah yang kokoh dari kayu ulin, menurut beberapa sumber, sudah mencapai usia kurang lebih ratusan tahun. Rumah adat ini memiliki keunikan, yakni terletak pada tangga titian dan kita harus naik ke atas tanpa adanya pegangan setinggi 3 meter. Di dalam ruangan rumah adat ini, kita beristirahat sejenak sebelum kita menuju Riam Tapin-Bini yang ternyata hanya di sebelah rumah adat ini. Suasana rumah ini terasa nyaman. Bahkan ketika kami datang berkunjung, pemilik rumah begitu ramah menyambut kedatangan rombongan kami. Setengah jam beristirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Riam Tapin-Bini. Saudara, sekarang saya berada di lokasi Riam Tapin-Bini. Dan pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keindahan dan keelokan Riam Tapin-Bini yang berada di Kabupaten Lamandau.
Inilah suasana Riam Tapimbini. Riam ini tidak kalah menarik seperti riam lainnya di tanah air. Keunikan dan keindahan alam di sini menambah kami betah berlama-lama menikmati pemandangan ini. Jika melewati Riam Tapimbini, kita harus ekstra berhati-hati. Bahkan, motoris yang dipakai haruslah mereka yang sudah berpengalaman. Dan jika tidak, derasnya air dengan banyaknya bebatuan menjadi faktor rintangan terberat untuk melewati Riam Tapimbini. Derasnya air dan licinnya bebatuan, masyarakat di pedalaman tidak pernah tahu, sebab alam adalah sahabat mereka. Ini terlihat saat beberapa masyarakat sekitar mencari ikan di tengah Riam dengan jalan tanpa alat pengaman selengkapnya. Kehidupan suku Dayak ini menunjukkan betapa bersahabatnya alam dengan mereka yang patut kita contoh. Salah satu warga setempat mengakui, meski derasnya air di Riam Tapimbini, mereka masih bisa menangkap ikan untuk makanan sehari-hari. Ya ada, sedikit-sedikit kan ada. Untuk dikonsumsi sendiri. Berapa bungkusnya? 50. Riam Tapimbini memiliki sejuta pesona menarik bagi siapa saja yang kebetulan berkunjung di daerah Kabupaten Lamandau. Banyak yang belum mengetahui keberadaan akan objek wisata yang satu ini. Dan ternyata, daerah Tapimbini menurut masyarakat sering dikunjungi oleh para turis asing. Lantaran riam yang pesona dan di pinggir riam terdapat wilayah yang disebut Tempo Ini. Setelah beberapa saat menikmati Riam, rombongan kami pun bertolak kembali melakukan perjalanan ke ibu kota kabupaten untuk beristirahat. Sebab esoknya kami akan melakukan perjalanan panjang menuju sejumlah tempat objek yang ada di daerah ini. Setelah cukup waktu beristirahat malam, paginya, rombongan kami melanjutkan perjalanan ke daerah Kecamatan Mentobi Raya untuk melihat secara dekat sebuah sendang yang katanya mampu menjadi obat awet muda jika kita mandi di sendang ini. Sendang ini namanya dengan sendang biru dan memiliki keistimewaan selain air yang jernih dari mata air gunungan dan kadangkala airnya bisa berubah menjadi warna biru. Pada saat tertentu juga memiliki binatang khas kupu hutan yang beraneka ragam. Sendang ini sering dijadikan tempat rekreasi bagi anak muda untuk bersantai bersama kerabat, melepaskan lelah. Bahkan tidak sedikit sejumlah pengunjung ikut mandi dan berendam di sendang biru dengan harapan sebagai obat awet muda. Tak salah jika pemerintah Kabupaten Lamandau saat ini akan terus melakukan pembenahan di berbagai lokasi guna menarik wisatawan baik lokal maupun luar. Jadi untuk dapat diketahui bahwa ini dinamakan Sendang Biru, di mana ini sumber mata air dari gunung atau dari bukit yang di sekitar sini. Ada mulai 3 sumber di sini. Jadi inilah untuk setiap saat daripada masyarakat di sekitarnya dan dari Nangabulik dan lain sebagainya untuk berwisata ke sini karena airnya sejuk sekali di sini dan juga ada beberapa biologi atau pesta buaya dan lain sebagainya dikembangkan di sini. Nah, dengan demikian harapan kita ke depan, mungkin ini karena ini sumber airnya adalah sumber dari gunung dan pada musim kemarau tidak
tidak kering, jadi juga masyarakat di sekitar sini maupun perusahaan-perusahaan di sekitar ini mengambil pada musim kemarau di sini. Jadi ini perlu kita jaga, kita kembangkan dalam upaya juga kita melestarikan nilai budaya alam yang ada di khususnya di Kabupaten Lemandau ini. Menurut rencana, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Lemandau akan melakukan berbagai upaya di bidang pariwisata dalam mendongkrak pendapatan asli daerah setempat. Selain beberapa objek wisata tersebut, kabupaten hasil pemekaran ini ternyata memiliki banyak potensi wisata lainnya. Seperti dalam perjalanan kami selanjutnya menuju legenda Batu Batongkat di Desa Kubung, Kecamatan Delang, Ibu Kota Kudangan. Menuju batu ini, kami harus berjalan berkilo-kilo, melewati semak, belukar, dan hutan. Meski sebagian besar dari rombongan tidak pernah melakukan perjalanan kaki sejauh berkilo-kilo, namun akhirnya kami juga berhasil mencapai Batu Batongkat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu ini merupakan jelmaan dari rumah. Batu Batongkat ni inan kisahnya kiatan. Joman Komai hidup dua saudara berdampikan. Cuma siap ni siku dampu siku jaro, walaupun siap semadikan. Yang dak jaro ni namanya bahai jaro, yang dampu ni bahai dampu. Tongahan bahai dampu hendak pesta merondau. Pesta bosar-bosaran yang dilakukannya setiap tahun. Bahai jaro kini dapat undakan. Tongahan di rumah meningat yang pegai yo berburu menyumpit. Untuk tinggalan dia nyumpit, anak yo minta api kau yang pegai. Minta api pakai obesiat orang jaro nen pakai belah api siu hindainya. Sampai tongahan nomoi bini bahai dampu merondak ngesango wadai pakai pegai nanti. Yo dionji api lalu dionji sango. Sangon tiyo puai, apos kini tahu habis sampai perjalanan kira-kira 300 meter sampai ke rumah pembol kata habis. Datang ke rumah, kau takut terninda yo. Pakai apa dulu kalau puai anak? Sango ni doi bini bahai jaro, bahai dampu. Jadi yang puai ni nian baku nian. Kali ditiat nyosan tersi habis ni. Kelabu ni bukannya sango, anak ni bukannya sango ni nanu, gotak yang cute. Jadi pada dipuai nam, sihai, simpati. Datang kau bopainya datang, engkau diunjuk ke bopainya nanti gotak yang cute nanti di peraturan ocaknya di pandiran bahwa yang tu diunjuk sango apa rupanya bukan sango gotak yang cute. Bopai ni godi dalam hati yo. Yo berburu nyumpit dia dapat siku anak kelasi kini mati anak kelasi nanti kau yo banggi pakai untuk malam nanti yo pula lo lucu sabuk baju bertekuluk barang doi kulit kayu babak lah kau yang pegai nanti tongan yang benari tongan yang seganjar tongan yang berayah lopasan anak kelasi nanti kali lopasan uyang nanti segala camuhan ke anak kelasin tercadap hendak sekanya segini benari berindi camuhan kelasin nanti noik ke sana noik si dan noik sudan beruntar suah jarau jarau barang yang pegotak tahu berjarau barang. Jadi ongko tertawa nanti tanah harap bumi alam ni kalau tinggi godi obai pulah lucu hama nanti daur kata guntur kilat selitar hujan doras penakau panjah kilat lalu menjadi batulah
batu bertungkat ni inan doi batu bertungkat rumah Bahai Dampu sampai ke rumah dia Bahai Jaro habis menjadi batu. Siap pesta di dalam nempen segala-galanya di dalam batu dan menjadi batu jam. Ijak siku yang tukang gondang selambak kan. Ogar namanya melansang ia lah hidup lalu ngisahan kisah ni kesitan lalu ian menjadi pedoman satu koi sitan batu bertungkat ni inan menjadi pelajaran bahawa kita orang Dampu jangan buhau agar orang Jaro. Wan orang Jaro pan aman yang buhai jangan membalas akan kejahatan. Jadi sopo datang ke sitan ian didamai nungkat supaya nungkat maka ian tungkat penanan banyak nanan supaya dapat rezeki yang banyak menurut kepercayaan kesitan yang boy. Jadi belakau boleh padi biolu boleh lau berdagang monang cari untung. Jadi ni enam kisahnya. Lalu batu tungkat ini terletak di Desa Kubung, Kecamatan Dilang. Jadi rumah Haji Dampu ni inan Haji Bahai Dampu Bahai Jaro sampai ke Jamban siap menjadi batu. Segala-galanya saat ini ada inan. Jadi nanam kisahnya. Batu batongkat ini menurut kepercayaan warga, jika kita baru berkunjung, maka harus mengambil sebilah kayu dengan tangan kiri dan meletakkannya di dinding batu. Hal ini dimaksudkan agar batu tidak mengguling ke tanah dan kita diberikan keselamatan serta rejeki. Batu batongkat ini ternyata selain menyimpan legenda, juga menyimpan keindahan. Dari atas batu kita dapat menikmati alam gunung yang berjejer rapi. Desa Kubung merupakan desa yang paling ujung dan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat sekitar memiliki budaya yang ramah terhadap siapa saja pengunjung di desa ini. Seperti saat kami pulang dari lokasi batu batongkat, masyarakat setempat menyuguhkan kami buah-buahan seperti durian yang baru diambil dari hutan. Objek wisata yang memerlukan waktu terlama dengan berjalan kaki selama kurang lebih 3 jam dengan mendaki bukit dan menyeberang beberapa sungai dan hutan belantara adalah ke lokasi air terjun 37 tingkat di Delang. Menuju lokasi ini kami dibantu oleh warga desa untuk mencapai lokasi. Jalan demi jalan setapak kami lalui. Dan ini baru pertama kali bagi kami melewati bukit yang sangat terjal serta hutan belantara. Raut wajah kami terlihat capek dan lesu. Namun bagi warga desa, perjalanan ini tidaklah seberapa bagi mereka. Berkali-kali kami harus melewati hutan belantara dan sungai-sungai kecil yang sangat jernih. Sesekali perjalanan kami berhenti di tiap aliran sungai untuk beristirahat sejenak sambil mengembalikan sisa-sisa tenaga yang terkuras saat berjalan tadi. Bahkan kami yang tadinya takut akan lintah, sekarang sudah berani mengambil sendiri lintah yang tertempel di beberapa bagian tubuh kami. Perjalanan yang cukup melelahkan ini dan pengalaman baru bagi kami tidak hanya di sini. Dan kami terus berjalan membelah hutan, mendaki lereng bukit yang terjal dengan memegang dahan pohon agar tidak terjatuh. Mungkin hambatan bagi kami, namun bagi warga desa hal ini sangatlah mudah. Saat kami harus melewati jalan dengan meniti kayu besar menyeberang ke seberang. Hutan yang kami lalui masih sangat asri. Apalagi sejumlah pohon besar menjulang tinggi ada di tempat ini dan jauh dari kegiatan praktek illegal logging. Masyarakat di sini masih mempertahankan hukum adat. Bagi siapa yang menebang pohon akan dihukum sesuai hukum adat setempat. Perjalanan kami menuju lokasi air terjun akhirnya sampai selama kurang lebih 3 jam. Lokasi air terjun ini membuat kami kagum. Betapa tidak,
Dinginnya suasana akibat derasnya air dan indahnya lokasi menjadi kami betah berlama-lama di sini. Saudara, sekarang kami berada di lokasi air terjun yang bertingkat 37 tingkat di Desa Penjoban, Kecamatan Delang, Kabupaten Lemandau. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keindahan dan kesejukan alam di sekitar air terjun ini. Namun, guna melihat kondisi air terjun yang lebih bagus, kami harus kembali mendaki tebing air terjun dengan berpegang pada batu-batuan. Dari sini pemandangan sangat jelas terlihat. Air terjun sebanyak 37 tingkat ini benar-benar luar biasa. Sejuknya lokasi serta rimbunya pepohonan menambah kekaguman kami kepada Sang Pencipta. Meski terpaksa naik dan turun melalui tebing batu, kami merasa puas. Karena ini merupakan air terjun yang hampir tidak pernah diketahui semua orang. Bahkan keberadaan air terjun ini sangat indah dan mempesona. Air yang jernih berasal dari pegunungan mampu menembus mata kita untuk melihat indahnya ikan-ikan kecil yang berada di lokasi ini. Sebelum pulang kami beristirahat sejenak di atas batu. Sebagian dari rombongan ada yang mempergunakan momen ini untuk berfoto, mandi, dan makan bersama di alam terbuka. Sejuknya suasana alam hutan di sekitar air terjun 37 tingkat ini seakan membius kami untuk terus menikmatinya. Salah satu dari rombongan kami warga desa yakni Pak PD memberikan kami kepuasan batin saat beliau melantunkan tembang berbahasa suku Dayak Tumon yang menggambarkan kekaguman dan keindahan air terjun. Tak rutin paku mantira mantang buluh di tapin nodoh. Tahu tidak undin barita, kami temasak silingan 37 temuy. Apa rasa tebu direndam, rasakan saja tebu dibakar. Apa tam rasa rindu dan dendam, rasakan saja wah perut kelaparan. Tak temruntin paku mantira, kami berjalan pergi ke hulu. Tautan tidak unin barita, kami berjalan. Syair lagu yang dinyanyikan sederhana oleh salah satu dari suku Dayak Tumon ini merupakan gambaran bahwa dunia itu begitu indah jika kita menjaga serta melestarikannya. Kami menguraikan harapan hampa temoy. Kabupaten Lamandau sebagai kabupaten hasil dari pemekaran ternyata memiliki sejuta potensi baik perkebunan maupun pariwisata. Berbagai objek wisata yang ada ini hanyalah sedikit dari objek yang ada. Dan kita hanya dapat berharap keindahan alam ini dapat akan terus terjaga.